apakah itu aplikasi, ya apakah itu media atau modul gitu ya. Modul itu bisa e-modul gitu ya, atau buku gitu ya, materi pembelajaran. Bukunya bisa e-book ya, atau apapun ya yang berhubungan dengan belajar pembelajaran ya, dengan kegiatan belajar mengajar yang berbentuk ya atau yang berdasarkan teknologi digital. Ya, jadi setelah selesai ini langsung teman-teman buat ya. Saya dan Bu Eka sudah sepakat bahwa kita selama teman-teman presentasi gitu ya, kita akan lihat kita akan lihat situasinya ya, karena memang di kelas atau tempat ini kita belum memungkinkan untuk hadir secara luring gitu ya, maka saya dan Bu Eka gitu ya kemarin minggu yang lalu pada saat kita kita selesai pertemuan gitu ya, karena saya kemarin itu minggu lalu itu ada di kampus gitu ya, tapi saya tidak bisa join karena ada kegiatan lain dari pagi ternyata sampai siang, di mana saya rencananya ingin masuk di apa namanya di akhir pertemuan gitu ya, tapi ternyata tidak memungkinkan karena situasinya. Jadi teman-teman gitu ya, setelah mendapatkan informasi dari kelompok yang presentasi gitu ya, dari hasil diskusi langsung membuat perencanaan gitu ya. Kenapa? Karena hasilnya kan teman-teman sudah tahu ya, harus ada makalahnya, harus ada buku panduannya, dan harus ada produknya gitu ya. Jadi tolong sekali diperhatikan apapun informasinya dan tambahan-tambahan informasi atau materi dari saya dan Bu Eka, teman-teman harus sudah menyiapkannya. Itu ya, jelas ya? Oke, Bu Eka, monggo silakan Bu Eka. Ya, Ya, minggu lalu sudah kelompok berapa ya Bu Eka? minggu lalu kelompok oke ya, dua ya Bu. Kelompok dua ya, baru-baru dua. Berarti minggu ini kelompok tiga. Oke, silakan Bu Eka. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Bu Opi untuk pengantarnya. Eh, Selamat pagi semuanya teman-teman mahasiswa. Semoga masih tetap semangat mengikuti perkuliahan ya Bu Opi ya di hari Senin ini. Seperti yang sudah disampaikan Bu Opi terkait mata kuliah teknologi digital pendidikan ini, terkait output hasil akhirnya yaitu berupa produk, diharapkan teman-teman mulai mempersiapkan ya dari sekarang, sudah mulai merencanakan dan sudah ada gambaran kira-kira mau membuat apa begitu ya Bu Opi. Jadi pertemuan hari ini terkait LMS Bu Opi, Learning Management System. Silakan untuk kelompok yang akan presentasi nanti akan ada tambahan materi dari saya dan penguatan dari Bu Opi ya. Kelompok berapa? Dayat? Kelompok tiga ya? Iya Bu, kelompok materi 3. Ya, silakan dipresentasikan. Nanti ada tambahan materi dari saya ya. Dan ada penguatan juga dari Bu Opi. Teman-teman yang lain silakan untuk menyimak dengan baik. Catat yang memang sekiranya penting ya. Dan juga jangan lupa untuk kita adakan diskusi, tanya jawab ya. Untuk lebih aktif di pertemuan kali ini. Itu saja Bu Opi, silakan untuk kelompok yang presentasi. Baik, ayo silakan. Siapa saja? Kelompok tiga. Coba kasih Sapa, Sabrina, Alfa, kemudian Mutia, Yasinta, Zikra Alia. Berlima ya? Oke, silahkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi Ini wabarakatuh. kelompok 2 akan mempresentasikan materi teknologi digital dalam administrasi pendidikan. Anggota kelompok kami ada yang pertama itu Mutia Najwa, Sabrina Afifa, Ufa Hijrah, Jikra Alia, dan Yasinta Salsabila. Nah, yang pertama ini ada pengertian dari teknologi digital. Pengertian dari teknologi digital ini nih merupakan sistem perhitungan cepat yang memproses informasi dalam bentuk kode atau nilai numerik. Sebelum diproses, diperlukan sensor untuk mengubah informasi fisik menjadi kode digital. Nah, dari hasil pengolahan data digital ini, informasi akan ditampilkan di layar. Lalu ada fungsi teknologi pendidikan. Fungsi teknologi pendidikan ini adalah sebagai perangkat yang mendukung konstruksi pengetahuan, informasi penelitian, pengetahuan yang mendukung pembelajaran melalui berbicara, dan mitra intelektual yang mendukung siswa. Selanjutnya, peranan teknologi informasi dalam meningkatkan efektivitas pendidikan di sekolah, dalam pendidikan. Yang pertama itu ada peranan teknologi informasi dalam manajemen sekolah. Penelitian ini tuh menunjukkan bahwa teknologi informasi itu memegang peran penting berperan dalam meningkatkan efektivitas manajemen sekolah. Sistem manajemen sekolah itu berbasis teknologi seperti informasi siswa dan sistem perencanaan memungkinkan otomatis tugas administrasi, pengelolaan data lebih efisien, dan pelacakan hasil pembelajaran lebih akurat. Lalu, peningkatan aksesibilitas pembelajaran. Teknologi informasi juga memberikan dampak positif dengan peningkatan akses pembelajaran melalui platform pembelajaran online dan aplikasi pendidikan berbasis teknologi. Siswa dapat mengakses materi pembelajaran secara fleksibel baik di dalam maupun di luar kelas. Hal ini tidak hanya memungkinkan terjadinya pembelajaran mandiri, tetapi juga memfasilitasi pembelajaran yang berbeda berdasarkan kebutuhan individu siswa. Komunikasi dengan lebih efektif. Yang ketiga ada komunikasi dengan lebih efektif. Teknologi informasi juga berperan penting dalam meningkatkan komunikasi antar pemangku kepentingan di bidang pendidikan, termasuk guru, siswa, orang tua, dan staf sekolah. Melalui platform komunikasi digital seperti email, portal, orang tua, dan aplikasi perpesanan informasi dapat disampaikan dengan cepat dan efektif. Hal ini tuh memungkinkan terjadinya kolaborasi yang lebih baik antar sekolah dan orang tua untuk mendukung kemajuan pendidikan siswa. Yang keempat ada tantangan dan kendala. Meskipun teknologi informasi ini membawa berbagai manfaat, namun penelitian juga mengidentifikasi berbagai tantangan dan hambatan dalam penerapannya. Keterbatasan infrastruktur, kurangnya keterampilan teknologi di kalangan guru dan staf sekolah, serta penolakan terhadap perubahan merupakan beberapa kendala utama yang perlu diatasi dalam mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi dalam manajemen. Yang kelima ada rekomendasi dan implikasi. Berdasarkan hasil penelitian, perlu diterapkan pendekatan yang komprehensif dan terpadu dalam penerapan teknologi informasi dalam manajemen pendidikan di sekolah. Hal ini itu mencakup investasi pada infrastruktur teknologi yang memadai, pelatihan yang berkelanjutan bagi guru dan staf, serta pengembangan
kebijakan yang mendukung inovasi teknologi dalam konteks pendidikan. Selain itu penting untuk memperhatikan aspek kemanusiaan dan etika dalam penggunaan teknologi informasi, serta melibatkan seluruh kepentingan dalam proses pengambilan keputusan. Boleh di next. Nextnya boleh Mutia dilanjut. Nah, di era di mana teknologi informasi telah merambah hampir ke segala aspek kehidupan, peran dan dampaknya dalam dunia pendidikan ini menjadi semakin penting. Sekolah sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam mendidik dan mengembangkan generasi masa depan tidak terkecuali dalam revolusi teknologi ini. Nah, dengan mengintegrasikan teknologi informasi ke dalam manajemen pendidikan, sekolah dapat mengalami transformasi hemat biaya baik dari segi kinerja maupun efisiensi operasional. Munculnya tidak hanya dalam bidang di manajemen, teknologi informasi juga membawa perubahan dalam cara pembelajaran dilakukan. Seperti munculnya platform pembelajaran online dan aplikasi pendidikan telah mengubah model pembelajaran tradisional. Siswa jadi tidak lagi terbatas pada materi yang disajikan di kelas, tetapi dapat mengakses sumber daya pendidikan yang lebih luas dan beragam melalui internet. Nah, hal ini itu memungkinkan pembelajaran yang lebih personal dan berbeda, di mana siswa dapat belajar sesuai kecepatan dan gaya belajar masing-masing. Namun peluang yang diberikan oleh teknologi informasi ini tidak hanya terbatas pada pelajar atau siswa saja. Guru juga dapat memanfaatkan teknologi ini untuk meningkatkan kualitas pengajarannya melalui berbagai aplikasi dan perangkat lunak pendukung. Nah, guru nih dapat membuat materi pembelajaran yang lebih interaktif dan menarik serta memantau kemajuan belajar siswa dengan lebih baik. Hal ini nih tidak hanya meningkatkan efektivitas pengajaran, tetapi juga memungkinkan penilaian keberhasilan akademik yang lebih rinci. Nah, di balik segala potensi dan manfaatnya, pemanfaatan teknologi informasi dalam manajemen pendidikan menghadapi sejumlah tantangan. Salah satunya ini adalah kesenjangan digital yang dapat memperparah kesenjangan pendidikan yang ada. Tidak semua sekolah mempunyai akses yang sama terhadap infrastruktur teknologi dan tidak semua siswa tuh mempunyai kemampuan atau akses untuk memanfaatkan infrastruktur teknologi secara maksimal. Nah, selain itu, kurangnya pelatihan bagi guru dan staf sekolah tentang cara menggunakan teknologi ini juga dapat menjadi hambatan dalam penerapan yang efektif. Oleh karena itu, untuk meningkatkan peran teknologi informasi dalam manajemen pendidikan ini diperlukan pendekatan yang holistik dan terpadu. Hal ini melibatkan investasi pada infrastruktur teknologi yang memadai, pelatihan berkelanjutan untuk guru dan staf sekolah, dan pengembangan kebijakan yang mendukung inovasi teknologi dalam pendidikan. Selanjutnya boleh di next. Baik, selanjutnya masuk ke dalam Sistem Informasi Manajemen Pendidikan atau SIMP. Nah, poin pertama di sini kita sebelum mengetahui sistem manajemen pendidikannya harus mengetahui definisi dari sistem informasi manajemen. Dan di sini kami mengambil dari Vindi dan Sabandi pada tahun 2019, yang di mana sistem informasi manajemen merupakan sebuah metode yang digunakan oleh para pemakai informasi untuk mengelola data menjadi sebuah informasi yang kemudian informasi tersebut dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam sebuah proses pengambilan keputusan. Nah, komponen-komponen sistem informasi manajemen dapat bekerja sama untuk melakukan aktivitas yang menyediakan informasi yang tepat pada waktu yang tepat, seperti yang ditunjukkan oleh Judith C. Simon, yaitu komponen sistem informasi manajemennya meliputi manusia, prosedur, hardware atau peralatan fisik berupa komputer, dan software, program komputer, dan juga data. Lalu dalam pendidikan, sistem informasi manajemen digunakan untuk merujuk pada metode manajemen informasi yang melibatkan otomatisasi atau mendukung pengambilan keputusan manusia. Lalu masuk ke dalam definisi sistem informasi manajemen pendidikan.
yang merupakan kombinasi sumber daya manusia dan aplikasi teknologi informasi yang memilih, menyimpan, memproses, dan mengambil data untuk mendukung proses pengambilan keputusan pendidikan. Sistem informasi manajemen pendidikan secara konsisten dikembangkan mulai dari proses bisnis hingga pendaftaran mahasiswa baru, proses akademik, pengelolaan keuangan, hingga operasional pasca sarjana. Lalu selanjutnya ada kegunaan sistem informasi manajemen pendidikan atau SMP, yang dimana sistem informasi manajemen pendidikan ini digunakan sebagai alat pengambilan keputusan dan diintegrasikan dengan sistem lain untuk memungkinkan interaksi lembaga pendidikan dengan para stakeholder. Boleh di next. Selanjutnya ada tujuan penerapan sistem informasi manajemen pendidikan, yang dimana untuk menunjang kegiatan fungsi-fungsi manajemen yang mendukung tercapainya tujuan operasional dan fungsi organisasi pendidikan. Yang pertama itu, ada membantu semua pihak untuk berperan dalam dunia pendidikan dengan memberikan informasi pendidikan yang komprehensif, mulai dari SD hingga SMA atau sederajat. Nah, contohnya di sini ada platform online yang memungkinkan orang tua, guru, dan siswa mengakses nilai, jadwal, dan juga materi pelajaran yang secara real time. Lalu selanjutnya ada memberikan fasilitas. Nah, agar semua pihak yang berperan dalam dunia pendidikan dapat berperan aktif dalam upaya memajukan dunia pendidikannya, itu sistem informasi manajemen pendidikan menyediakan forum online bagi guru, siswa, dan juga orang tua untuk berdiskusi, bertukar pikiran, dan berkolaborasi dalam kegiatan sekolah, sehingga semua pihak dapat berkontribusi aktif dalam kemajuan pendidikan. Lalu yang ketiga, ada merupakan tanggung jawab publik. Nah, di sini termasuk memberikan informasi transparan tentang kebijakan dan penggunaan sumber daya yang dialokasikan untuk pendidikan. Nah, contohnya itu seperti sebuah pemerintah atau sekolah mempublikasikan laporan anggaran pendidikan secara online sehingga masyarakat dapat melihat secara transparan bagaimana nih dana yang dialokasikan dan yang digunakan. Lalu selanjutnya ada meningkatkan pengetahuan guru dan siswa tentang dunia IT, di mana serta manfaat yang dapat diperoleh melalui beberapa kursus pelatihannya. Contohnya seperti sekolah menawarkan pelatihan IT untuk mengajarkan keterampilan dasar seperti pemrograman dan penggunaan perangkat lunak untuk membantu guru dan siswa menguasai teknologi dengan lebih baik dan menggunakannya untuk pembelajaran. Yang terakhir, di sini ada memberikan akses informasi yang mudah dan menyeluruh, di mana bagi pendidik dan siswa tentang pengetahuan dan informasi pendidikan lainnya. Contohnya itu seperti platform e-learning yang menyediakan materi pembelajaran pendidikan, artikel, dan video yang selalu tersedia bagi guru dan siswa untuk mendukung proses belajar mengajar. Boleh di next. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya ini ada nilai penting sistem informasi manajemen pendidikan. Ada 4 poin. Yang pertama ini, ada sistem informasi komputer memungkinkan desentralisasi kegiatan rutin. Contohnya ini seperti pemberdayaan tim lokal dan manajer untuk mengambil keputusan tanpa harus menunggu persetujuan dari pusat, meningkatkan responsivitas dan efisiensi operasional. Yang kedua, ada teknologi informasi memungkinkan pengolahan data yang lebih akurat dan andal. Contohnya ini seperti peningkatan kualitas data, mendukung analisis yang lebih baik, dan pengambilan keputusan yang tepat. Yang ketiga, ada pengambilan keputusan akan didukung oleh alternatif yang lebih objektif dengan data pendukung yang komprehensif. Contohnya ini seperti keputusan yang lebih baik dan berbasis fakta dapat mengurangi bias subjektif. Lalu yang terakhir ada monitoring dan evaluasi memerlukan penyerapan informasi yang cepat dan efektif. Contohnya ini seperti memungkinkan respon yang lebih cepat terhadap masalah atau perubahan, meningkatkan adaptabilitas organisasi. Boleh di next. Selanjutnya ada penerapan sistem informasi manajemen pendidikan. Pada penerapan sistem informasi manajemen pendidikan dalam skala kecil atau sederhana, hanya diperlukan seorang analis sistem yang juga merangkap sebagai
programmer atau sebaliknya. Namun penerapan SIMP yang lebih besar dan kompleks, pekerjaan tersebut harus dilakukan oleh tim yang terdiri dari beberapa orang. Jumlah anggota tim disesuaikan dengan besar kecilnya lingkup kegiatan yang akan ditangani. Tim ini biasanya terdiri dari manajer, sistem analis sistem, programmer, administrator basis data, desainer jaringan, dan teknisi. SIMP diharapkan mampu menghasilkan informasi yang berkualitas, relevan, tepat waktu, akurat, dan juga lengkap. Selain itu, SIMP juga diharapkan memberikan layanan berkualitas dalam pendidikan. Kualitas layanan ini diukur berdasarkan dimensi keandalan. Keandalan atau reliability, tanggapan cepat atau responsiveness, jaminan atau asuransi, kepedulian atau empati, dan bukti fisik atau nyata atau tangible. Penerapan SIMP juga akan mempengaruhi citra organisasi pendidikan. Citra tersebut dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti kepemimpinan, sumber daya manusia, kebijakan strategis, pengelolaan proses, kepuasan pelanggan, serta tanggung jawab sosial. Boleh di next. Baik, di sini selanjutnya ada pengelolaan data dan arsip berbasis digital. Arsip elektronik telah diterima sebagai alat bukti hukum yang dapat dipercaya sejak Undang-Undang Nomor 11 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik disahkan pada tahun 2008. Dengan membiarkan arsip elektronik mempercepat pekerjaan administrasi dan dapat diakses ketika diperlukan. Maka pengelolaan arsip elektronik yang baik sangat diperlukan dalam kegiatan pengelolaan organisasi. Nah, di sini terdapat 4 siklus pengelolaan arsip elektronik menurut Martini pada tahun 2021. Yang pertama ini ada penciptaan dan penyimpanan arsip elektronik. Arsip elektronik dapat dibuat dan disimpan secara bersamaan. Integrasi langsung ke sistem pengarsipan elektronik dimungkinkan untuk file elektronik yang baru dibuat di komputer. Setiap arsip yang dihasilkan secara digital perlu segera dikirim. Ada banyak teknik untuk mengirimkan media arsip, termasuk pemindaian atau proses pemindaian dokumen untuk membuat data dan gambar, konversi atau proses mengubah dokumen menjadi data gambar permanen, dan impor atau transfer data secara elektronik ke dalam sistem EDM. Yang kedua, di sini ada distribusi dan penggunaan atau proses transmisi dan pemanfaatan. Arsip elektronik digunakan untuk tugas administratif, termasuk penyalinan, penggandaan, pengeditan, atau pembukaan dan penyimpanan arsip elektronik. Transfer arsip elektronik adalah proses pendistribusian yang dilakukan untuk memelihara dan meningkatkan pemakaian. Dokumen dari bisnis atau organisasi sejarah dapat disimpan dan diawetkan melalui arsip elektronik. Yang ketiga, di sini ada pemeliharaan. Mengamankan arsip elektronik, menjaga lingkungan penyimpanannya, sistem manajemen, dan alat manajemen dokumen elektronik adalah contoh dari pemeliharaan arsip elektronik. Mengembangkan prosedur operasi standar atau SOP untuk melindungi data dari pihak yang tidak berkepentingan adalah salah satu cara untuk menjamin keamanan data yang disimpan secara elektronik. Arsip penting dapat diamankan oleh administrator arsip dengan menguncinya. Administrator arsip juga harus memutakhirkan dan memelihara perangkat keras dan perangkat lunak agar alat ini tetap mutakhir dengan kemajuan teknologi. Yang keempat, di sini ada disposisi. Pada tahap ini melibatkan konfirmasi keberadaan arsip elektronik yang dibangun. Catatan penting disimpan di tempatnya, dan jika dokumen memenuhi persyaratan untuk dimusnahkan, dokumen itu juga dimusnahkan. Boleh di next. Nah, di sini selanjutnya ada efektivitas pengelolaan arsip elektronik di Indonesia. Berdasarkan 7 indikator efektivitas dari Gibson dalam jurnalnya, di sini terdapat 7 efektivitas. Yang pertama ada kejelasan tujuan yang hendak dicapai. Tujuan pengelolaan arsip elektronik di Indonesia sudah jelas. Arsiparis bisa merawat arsip dengan baik menggunakan teknologi informasi untuk mengelola arsip secara efisien. Yang kedua, kejelasan strategi untuk mencapai tujuan. Dengan merencanakan pelatihan untuk karyawan, organisasi bisa menerapkan strategi pengelolaan arsip yang lebih praktis. Tapi tidak semua organisasi di Indonesia bisa memberikan pelatihan ini. Yang ketiga, analisis dan perumusan kebijakan yang kuat. Peraturan Kepala Andrin nomor 14 tahun 2012 menjadi dasar untuk aturan pengelolaan arsip elektronik di Indonesia. Setiap organisasi harus membuat kebijakan yang sesuai dengan tujuan dan hukum yang berlaku. Kemudian yang keempat, di sini ada perencanaan yang matang. Protokol untuk menyimpan arsip elektronik sudah disosialisasikan di semua organisasi yang menggunakannya di Indonesia.
Yang kelima, penyusunan program yang tepat. Beberapa perusahaan di Indonesia yang menggunakan sistem pengelolaan arsip elektronik belum sepenuhnya mematuhi hukum yang ada. Kemudian yang keenam adalah tersedianya sarana dan prasarana. Belum semua organisasi di Indonesia yang menerapkan sistem pengelolaan arsip elektronik memiliki fasilitas yang memadai. Dan yang terakhir adalah sistem pengawasan dan pengendalian yang bersifat mendidik. Setiap organisasi, baik yang publik maupun swasta, melakukan pengawasan dan memberikan bimbingan kepada pengelola arsip melalui pendidikan. Boleh di next. Oke, jadi kesimpulan dari materi yang udah kita jelasin adalah teknologi dalam manajemen sekolah dan universitas berperan signifikan dalam meningkatkan efisiensi administrasi, aksesibilitas pembelajaran, dan komunikasi antar pemangku kepentingan. Sistem informasi manajemen pendidikan memungkinkan otomatisasi proses, pemantauan kinerja, serta pengambilan keputusan berbasis data yang lebih akurat. Meskipun memberikan banyak manfaat, tantangan seperti keterbatasan infrastruktur dan keterampilan teknologi tetap perlu diatasi melalui pendekatan holistik, termasuk pelatihan berkelanjutan dan kebijakan pendukung. Pengelolaan arsip elektronik juga menjadi penting untuk mendukung efisiensi administrasi dan transparansi. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Apa ada yang ingin bertanya? Sudah selesai ya, baik. Silakan yang ingin bertanya. Semoga pada nyimak ya teman-temannya yang lain. Silakan. Satu kelompok, satu pertanyaan minimal ya. Oke, silakan. Oke, boleh Cecilia Azara. Terima kasih atas presentasinya. Saya Cecilia Azahra. Izin bertanya, apa saja tantangan yang biasanya dihadapi sekolah ketika ingin mengadopsi teknologi digital dalam administrasi? Dan jika ada tantangannya, boleh tolong sebutkan beberapa solusi yang mungkin bisa diterapkan. Terima kasih. Baik, terima kasih Cecil. Boleh next Fauzia. Sebenarnya terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Fauzia Marani, ingin bertanya bagaimana teknologi informasi dapat memfasilitasi pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan dari individu siswa itu sendiri. Terima kasih. Terima kasih Fauzia. Boleh Mahesa. Makasih buat kelompok 2. Sebelumnya perkenalkan, saya Maesa Mutiara dari kelompok 6. Izin bertanya, jadi sejauh mana sih sistem informasi manajemen pendidikan itu dapat membantu dalam monitoring dan evaluasi akademik serta administrasinya? Terima kasih. Terima kasih Mutiara. Boleh next Anissa. Oke, terima kasih kesempatannya. Perkenalkan saya Anissa Sari dari kelompok 5 ingin bertanya, apakah teknologi digital selalu meningkatkan kualitas pendidikan atau ada situasi di mana penggunaannya justru kontra terhadap produktif? Terima kasih. Terima kasih Anissa. Boleh next Azra. Baik, terima kasih. Saya Azra dari kelompok 9.
Jadi bagaimana sih teknologi digital itu dapat meningkatkan pemerataan akses pendidikan di wilayah yang kurang terjangkau atau yang di pedalaman gitu, dalam mengurangi kesenjangan pendidikan. Itu aja sih. Terima kasih. Terima kasih Ezra. Mungkin 5 pertanyaan cukup. Ibu, kami minta izin waktu sebentar untuk mencari jawabannya, Ibu. Oke, baik, silakan. Terima kasih, Ibu. Oke, kelompok 3 hari ini pembahasannya mengenai apa? Sambil nunggu ya, sambil nunggu jawab. Ini Bu, teknologi digital dalam administrasi pendidikan. Teknologi digital dalam administrasi pendidikan. Oke. Terima kasih Bu Eka. Nih kelompoknya nih nggak mau jawab dia, masa Bu Eka yang jawab. Lagi fokus nyari jawaban kayaknya Bu. Aduh. Tetap harus ada yang standby ya untuk besok ya. Walaupun kan berlima tuh ya. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan langsung di Oke, jadi saya akan menjawab pertanyaan dari Nisa. Tadi Nisa jawab, Nisa nanya apakah teknologi digital ini selalu meningkatkan kualitas pendidikan atau ada situasi di mana penggunaannya justru kontraproduktif. Jawabannya tuh teknologi digital ini tidak selalu meningkatkan kualitas pendidikan. Ada kalanya nih penggunaannya justru bisa kontraproduktif. Misalnya itu tidak semua kan siswa memiliki akses yang sama ke
internet atau perangkatnya. Nah, sehingga bisa memperbesar kesenjangan antara mereka yang memiliki dan tidak memiliki akses. Selain itu, banyaknya informasi yang tersedia secara online juga bisa membuat siswa merasa kewalahan dan sulit untuk fokus. Pembelajaran yang terlalu bergantung pada teknologi itu juga bisa mengurangi interaksi sosial yang penting untuk perkembangan keterampilan komunikasi. Nah, di sisi lain nih, beberapa siswa mungkin kehilangan motivasi juga jika pembelajaran terasa kurang personal. Jadi, penting untuk menggunakan teknologi dengan bijak dan mempertimbangkan kebutuhan siswa agar manfaatnya bisa dirasakan secara maksimal. Apakah sudah jelas, Nisa? Sudah jelas, terima kasih Mem. Terima kasih juga. Baik, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Mahesa Mutiara dari kelompok 6. Yang pertanyaannya itu, sejauh mana sistem informasi pendidikan membantu dalam monitoring dan evaluasi pendidikan akademik serta administrasinya. Nah, itu ada beberapa kemajuan dalam sistem informasi manajemen pendidikan yang sangat membantu dalam monitoring dan evaluasi akademik serta administrasinya. Jadi yang pertama itu ada pemantauan kemajuan akademik. Nah, sistem informasi manajemen pendidikan memungkinkan guru dan manajemen sekolah memantau kemajuan secara real time para siswanya. Dari data nilai, kehadiran, terus tugas siswa terintegrasi dalam satu sistem yang memudahkan proses evaluasi secara berkala. Lalu ada laporan akademik yang otomatis. Dengan sistem informasi manajemen pendidikan, laporan hasil belajar dan perkembangan siswa dapat dibuat secara otomatis dan terstruktur, sehingga mempermudah guru dalam mengevaluasi dan memberikan umpan balik yang tepat. Selanjutnya itu ada pengelolaan administrasi yang efisien. Nah, untuk administrasinya, sistem informasi manajemen pendidikan ini membantu dalam mengelola data siswa, terus juga seperti pembayaran, terus ada absensi, serta informasi kepegawaian. Nah, semua informasi tersebut terpusat, mengurangi kesalahan manual, dan mempercepat proses dalam administratifnya. Lalu ada transparansi dan akuntabilitas, yaitu sistem ini meningkatkan transparansi dalam proses evaluasi dan administrasi, memudahkan juga semua pihak, contohnya seperti guru, siswa, orang tua, dan juga staf sekolah untuk melihat informasi yang relevan, sehingga akuntabilitasnya juga meningkat. Dan pembuatan keputusan yang berbasis data. Data yang terkumpul melalui sistem informasi manajemen pendidikan itu bisa digunakan oleh manajemen sekolah untuk membuat keputusan yang lebih baik juga terkait strategi pengajarannya, terus kurikulumnya atau kebijakan sekolah berdasarkan evaluasi performa siswa dan kebutuhan administrasinya. Apakah sudah jelas, Mahesa? Terima kasih, Sasa. Iya, sama-sama. Baik, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Cecilia. Pertanyaannya tadi, apa saja tantangan yang biasanya itu dihadapi sekolah ketika ingin mengadopsi teknologi digital dalam administrasi? Nah, berikan beberapa solusi yang mungkin bisa ditetapkan. Jawabannya ini, sekolah sering menghadapi tantangan saat mau mengadopsi teknologi digital dalam administrasi, seperti kurangnya fasilitas yang memadai, guru dan staf yang belum terbiasa dengan teknologi, serta orang tua yang mungkin ragu dengan perubahan. Beberapa solusi yang bisa diterapkan adalah meningkatkan infrastruktur teknologi, memberikan pelatihan yang mudah dan juga terjangkau untuk guru dan staf, serta melibatkan orang tua dalam proses agar mereka lebih paham dan juga mendukung penggunaan teknologi baru. Untuk Cecilia, apakah sudah terjawab? Sudah, terima kasih Aufa. Oke, sama-sama. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Azra. Tadi pertanyaannya, bagaimana teknologi digital dapat meningkatkan pemerataan akses pendidikan di wilayah yang kurang terjangkau dalam mengurangi kesenjangan pendidikan. Jadi dengan e-learning dan platform pembelajaran daring, siswa di daerah terpencil dapat mengakses materi pelajaran yang sama dengan siswa di perkotaan tanpa terbatas oleh jarak. Selain itu, mobile learning melalui ponsel pintar menjadi solusi di area yang infrastruktur internetnya masih terbatas, memungkinkan siswa belajar dengan lebih fleksibel.
Dan tidak hanya itu, berbagai program pemerintah dan inisiatif swasta seperti penyediaan perangkat keras dan pembangunan infrastruktur jaringan semakin memperkuat akses pendidikan di daerah terpencil. Selain itu, komunitas belajar daring yang terbentuk dari penggunaan teknologi digital memungkinkan kolaborasi dan pertukaran pengetahuan antar siswa, memperluas akses mereka terhadap pendidikan berkualitas. Dengan demikian, teknologi digital mampu menjadi solusi efektif dalam meningkatkan akses dan kualitas pendidikan secara merata. Baik, apakah sudah terjawab, Azra? Ya, terima kasih, Kak. Baik, sama-sama. Selanjutnya di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Fauzia. Bagaimana teknologi informasi ini memfasilitasi pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan individu siswa? Teknologi informasi mendukung pembelajaran yang disesuaikan melalui kebutuhan individu siswa melalui yang pertama itu ada pembelajaran adaptif, menyesuaikan konten dan tingkat kesulitan materi sesuai kemampuan siswa. Yang kedua, ada sumber daya digital menyediakan akses ke berbagai materi yang sesuai dengan gaya belajar. Yang ketiga, ada platform online memungkinkan siswa belajar mandiri dan mengatur waktu sesuai kebutuhan. Yang keempat itu mengidentifikasi kemajuan siswa untuk memberikan umpan balik yang spesifik. Yang kelima ada menggunakan simulasi dan permainan untuk meningkatkan keterlibatan dalam interaksi kreatif siswa. Apakah sudah terjawab, Azra? Apakah sudah terjawab, Fauzia? Ya, sudah terjawab. Terima kasih. Terima kasih. Oke, karena pertanyaan udah kita jawab semua, kita tutup presentasi dari kelompok 2. Boleh saya alihkan ke Ibu Opi atau Ibu Eka. Terima kasih. Ya, baik ya, terima kasih kelompok 2 yang sudah memaparkan materi ini dengan baik. Terkait diskusi juga sudah baik ya, berjalan baik presentasi hari ini dari beberapa pertanyaan teman-teman juga ya. Mungkin sedikit saya simpulkan ya Bu Opi terkait beberapa pertanyaan dari teman-teman tadi. Yang pertama itu ada mengenai tantangan dan solusi gitu ya dalam penerapan teknologi digital gitu. Memang banyak sekali ya teman-teman kita hadapin terkait kemajuan dari teknologi digital ini sendiri gitu ya Bu Opi juga teman-teman. Tadi sudah dijelaskan oleh kelompok 2 ya beberapa tantangan dan solusinya gitu. Benar yang disampaikan salah satunya terkait fasilitas ya, fasilitas dan juga kemampuan bagi guru ataupun tenaga pendidik itu dalam mengadopsi digital itu sendiri. Selain itu juga berhubungan dengan adanya tantangan terkait biaya ya, karena memang yang berhubungan dengan IT ataupun digital ini bisa dibilang tidak murah begitu ya. Biasanya memang ada pengoptimalisasian biaya gitu ya dalam hal ini saya contohkan misalkan di sekolah, ketika sekolah ingin mengadopsi sebuah teknologi digital gitu, ingin menerapkan di sekolahnya, ya tantangannya salah satunya juga terkendala di biaya gitu ya. Selain itu juga kemampuan dari guru ataupun tenaga pendidiknya ataupun staf di sekolah tersebut yang belum mungkin terbiasa dengan kemajuan teknologi sehingga tadi solusinya dicontohkan oleh kelompok 2 perlu adanya pelatihan begitu ya. Selain itu juga tadi ada pertanyaan apakah teknologi digital ini selalu meningkatkan kualitas pendidikan gitu. Jawabannya tidak selalu ya, karena memang eh, sudah benar juga yang disampaikan oleh kelompok 2 gitu. Ada beberapa hal dampak ataupun impact dari kemajuan teknologi digital ini sendiri gitu. Salah satunya ya menjadi ada sedikit pengurangan kualitas gitu ya. Seperti dengan keterbukaannya informasi yang luar biasa ini ya dampaknya kalau dicontohkan di sekolah ini, siswa akan dengan sangat mudah mengakses gitu ya berbagai informasi yang masuk. Selain itu juga terkait dengan kemajuan teknologi digital ini tidak semuanya merata ya. Sudah sering kita bahas juga contoh-contoh juga yang dijelaskan oleh Bu Opi bahwa memang kesenjangan pemerataan digital ini juga tidak selalu menjadi
apa namanya faktor gitu ya peningkatan dari kualitas pendidikan itu sendiri karena memang masih ditemui bahkan sampai sekarang gitu ya di daerah terpencil yang memang kesulitan akses internet gitu ya. Eh, Ya, itu tadi sudah dijelaskan juga ya terkait pemerataan kesenjangan fasilitas digital, solusinya seperti apa. Memang kita banyak harus melibatkan pihak-pihak terkait ya, tidak hanya pihak sekolah ataupun guru-guru di lingkungan tersebut gitu ya, tapi juga kita membutuhkan bantuan pihak-pihak terkait ataupun pihak-pihak luar dalam hal ini khususnya pemerintah gitu ya dalam pemerataan kesenjangan digital ini. Oke, itu Bu Opi mungkin sedikit tambahan dari saya terkait beberapa pertanyaan dari teman-teman ya. Ada saya ingin share screen untuk Baik. mungkin ada tambahan tadi dari ya. Bu Opi, silakan Bu Opi. Ya, terima kasih banyak. Baik ya, benar sekali tadi yang disampaikan oleh Bu Eka dan juga teman-teman gitu ya, bahwa inovasi gitu ya, kemudian tren dalam teknologi pendidikan ini sangat berpengaruh ya di dalam kegiatan belajar mengajar. Teman-teman bisa belajar seperti sekarang ini ya, melalui melalui Zoom gitu ya, melalui pembelajaran jarak jauh ya, kemudian online learning gitu ya, kita belajar online ini karena adanya inovasi gitu ya. Tapi tidak sekedar inovasi saja gitu ya. Ketika ada inovasi tetapi inovasi itu tidak dibarengi dengan adanya tren, banyak juga yang tidak berhasil ya BK ya. Ya, misalnya sebenarnya dari dulu ada Skype misalnya, tapi karena belum tren ya waktu itu Skype tidak se tidak semarak Zoom gitu ya, atau Google Meet gitu ya, atau di Microsoft ya, atau di apa tuh namanya, di Microsoft Team gitu ya, tidak seheboh itu gitu ya. Jadi biasanya ketika kita memiliki inovasi atau kita ingin meluncurkan sesuatu sebagai suatu inovasi kita, itu perlu juga teman-teman itu ya memberikan informasi lebih, kemudian juga mengeluarkan effort gitu ya, mengeluarkan effort yang lebih atau berusaha yang lebih untuk inovasi teman-teman itu menjadi sebuah tren. Ya, tadi juga teman-teman sudah membahas mengenai kendala-kendala atau hambatan-hambatan. Banyak sekali kendalanya, banyak sekali hambatan. Ya, misalnya biayanya cukup mahal, salah satunya gitu ya. Tapi di sisi lain gitu ya, teman-teman, ketika itu menjadi sebuah tren gitu ya, teknologi pendidikan itu ternyata gitu ya, setelah dihitung-hitung gitu ya, kalau kita melihat efisiensi dan efektivitas ternyata lebih hemat biayanya ya. Awalnya mungkin mahal ya, misalnya punya alat baru, contohnya inilah gitu ya, kita Zoom gitu. Hemat mana teman-teman? Zoom gitu ya, belajar dengan Zoom, belajar dengan Maya, dengan teman-teman datang ke kampus. Datang ke kampus, teman-teman harus ongkos gitu ya. Berapa rupiah yang dikeluarkan sesuai dengan jarak rumah teman-teman ke kampus. Gitu ya. Tapi dengan kita belajar Maya, teman-teman aja di rumah, berarti budget untuk transport teman-teman berkurang. Ya, awalnya mungkin mahal ya teman-teman, ini kan Zoom-nya Zoom kelas gitu ya, misalnya. Zoom kelas mungkin satu bulan berapa ya? 200.000 lah kalau kita lihat dari Zoom-nya ya. Kalau Zoom langsung kan kalau kita apa namanya ke
ke Zoom gitu ya, yang resmi 199.000 satu bulan. 200.000 dibagi berapa banyak di sini? 40. Anggaplah 40. 45 ini kita anggap 40. 200 dibagi 40 berapa? 5.000. 5.000 ya. Hanya 5.000 satu bulan. Ya, teman-teman hanya butuh 5.000 dalam satu bulan. Sedangkan kalau teman-teman transport ya, ongkos dari kampus ke rumah, PP dari rumah ke kampus naik TJ 3.500. 3.000 apa 3.500 ya? Misalnya 3.000 lah, bolak-balik 6.000. Itu satu kali perjalanan. Terlihat besar sekali di depan, memang gitu ya. Tapi ketika itu menjadi sebuah tren, digunakan secara terus-menerus, maka akan menghemat biaya. Tidak hanya biaya, waktu juga. Ya, teman-teman nggak punya alasan untuk terlambat. Kenapa? Karena belajar, karena kita bertemu, melakukan pertemuan dimanapun teman-teman berada. Ya, jadi dalam efisien dan efektif, waktu bisa kita hemat, biaya juga hemat, dan optimalisasi proses belajar mengajar juga kita bisa optimalkan. Ya, karena waktunya kalau di kelas misalnya harus menunggu mempersiapkan ini itu, nah teman-teman di sini mendengarkan, menjelaskan semuanya sudah dipersiapkan. Gitu ya. Kemudian juga dalam hal akses, ya, aksesibilitas, ya. Dengan adanya teknologi pendidikan digital ini, ya, teman-teman semua tuh ya bisa mendapatkan pendidikan tanpa terkecuali. Pendidikan dulunya eksklusif, ya, mahal, gitu ya. Tapi menjadi inklusif, semua bisa mendapatkan pendidikan, asalkan mau, gitu ya. Kuncinya harus mau dulu ya Bu Eka ya. Jadi misalnya nih, teman-teman di sini kuliah gitu ya, memang berbiaya. Tapi teman-teman lain yang ingin tahu informasi, boleh nggak sih buka Google, menggunakan AI yang lain, belajar secara mandiri? Boleh, tidak ada yang melarang. Ya, informasi-informasi mengenai pendidikan, pengetahuan, ya, sekarang ini sangat-sangat mudah kita dapatkan. Tidak ada alasan lagi untuk kita yang belajar secara eksklusif ini gitu ya teman-teman. Saya katakan eksklusif karena kita berbayar di sini ya. Walaupun berbayarnya ada yang menggunakan beasiswa gitu ya, ada yang dari orang tua, ada yang sambil bekerja gitu ya. Tapi ketika teman-teman masuk sini teman-teman bayar. Gitu ya. Ada SPP yang harus teman-teman tanggung. Ya. Ini teman-teman yang eksklusif saja ya, mendapatkan informasi pembelajaran ya dengan mudah, apalagi gitu ya, dengan adanya teknologi ini dipermudah lagi gitu ya. Dan tidak terkecuali yang tidak membayar, mereka bisa belajar asalkan mereka mau ya. Jadi teman-teman tidak ada alasan ya, Bu saya nggak dapat data ini, saya nggak dapat materi ini, tidak ada alasan ya. Kenapa? Karena teman-teman ya bisa dengan mudah mengakses semua informasi karena adanya teknologi digital tadi. Ya, terus belajar jarak jauh. Ini kita jarak jauh ya. Bu Eka sudah ada di kampus gitu ya. Saya masih di rumah. Jadi saya nanti setelah ini 2 kelas nih Bu Eka
ada istirahat sejenak, saya baru ke kampus. Gitu ya, karena jam 13 sudah perkuliahan lagi dan offline gitu ya. Paling saya bagi-bagi yang online dengan offline gitu ya. Karena tempatnya juga ya Bu Eka ya, kita masih Ya, kita belum dapat ruangan ya, Bu ya. masih belum dapat ruangan. Gitu ya. Jadi kita bisa belajar jarak jauh ya dengan menggunakan teknologi. Kemudian adaptasi dalam teknologi gitu ya, teknologi yang adaptif gitu ya, memudahkan kita. Ya, teman-teman mudah ya beradaptasi ya. Ada teknologi yang sulit, teknologi digital yang sulit. Kalau saya lihat ya untuk teman-teman di Gen Z Alpha ini luar biasa ya BK ya. Sepertinya tidak ada gagal teknologi, tidak ada gaptek gitu ya. Kecuali kalau yang teratas. Ya, teknologi itu sangat-sangat kompatibel. Teman-teman gampang, mudah sekali beradaptasi. Muncul AI, ChatGPT, wah teman-teman pakai gampang, mudah. Canva, ya, apalagi, ya, quizzes, apalagi, ya, Kahoot dan segala macamnya itu sangat mudah diadaptasi, gitu ya. Kemudian juga mau tidak mau, ya, suka atau tidak suka teman-teman belajar berbasis data. Ya, semuanya data ya. Jadi di sini memang gitu ya, inovasi dan tren teknologi dalam pendidikan ini sangat membantu dalam pembelajaran. Namun di sisi lain tadi ya hambatannya selain tadi yang disampaikan oleh teman-teman, hambatan yang paling utama adalah teman-teman sebagai makhluk sosial. Sosialisasi, kemudian etika sosial gitu ya. Ansos gitu ya. Itu memang tidak bisa dipungkiri sedikit banyaknya melekat dalam diri teman-teman. Nah ini ya, bagaimana cara mengatasi itu solusinya? Nah teman-teman, nanti ya akan kita pelajari itu ya, bagaimana beretika dalam kita menggunakan teknologi digital sebagai warga digital. Gitu ya. Nah, makanya gitu ya, kalau tadi teman-teman yang belajar secara inklusif gitu ya, atau yang semuanya bisa, sebentar ya, saya ada telepon sebentar.
Ya, baik ya, mohon maaf ya. Ini juga akibat kecanggihan teknologi ya, teknologi digital ya mereka ya. Tiba-tiba ada informasi. Jadi mohon maaf ya. Jadi 1 minggu ini saya dengan tim PPG sedang melakukan uji kinerja untuk teman-teman peserta PPG yang sudah jadi guru BK. Jadi teman-teman seluruh Indonesia yang sudah jadi guru tapi belum punya sertifikat pendidik gitu ya, itu diprogramkan oleh pemerintah gitu ya untuk mereka memperoleh sertifikat pendidik dengan menggunakan ini ya, menggunakan aplikasi PMM. Jadi mereka belajarnya mandiri, teman-teman ya. Mereka daftar menggunakan teknologi, belajarnya menggunakan teknologi, kemudian semua berkas-berkas informasi yang mereka miliki sampai dengan bagaimana mereka mengajar, mereka videokan, mereka upload dalam sebuah sistem gitu ya. Kemudian kami menilai. Ada kendala? Pasti ada. Gitu ya. Tapi itu mempermudah. Bayangkan seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke gitu ya. Saya menguji dari Jember, saya menguji dari Bogor, saya lihat tuh ya. Saya juga ada menguji dari Sulawesi Tengah gitu ya. Yang saya mungkin kalau kota-kotanya gitu ya, kita pernah kunjungi ini daerahnya yang ini daerah mana gitu ya. Ada yang dari Lampung, seluruh Indonesia gitu ya. Diuji gitu ya, dikumpulkan ya sebanyak 5.439 itu diuji oleh teman-teman dari UNJ. Kami berpasangan dengan guru-guru Pamong. Nah, barusan tadi guru Pamong ya menghubungi saya bahwa kami sudah menyelesaikan kegiatan tersebut, namun kami juga harus mengupload berita acara gitu ya, bahwa kami telah menyelesaikan penilaian. Gitu ya. Upload bukti penilaiannya gitu ya ada di sistem. Kita bisa download. Ketika kita mau upload itu dicari gitu ya. Mana ini ya, apa namanya, tombol uploadnya belum kelihatan Bu Eka ya. Saya juga tadi pagi gitu ya cek gitu ya. Kok ini nggak ada uploadnya ya. Nah itu hambatannya ya salah satunya. Mungkin gitu ya karena ini ya itulah teknologi ya. Selain adaptable gitu ya. Tapi ya memang harus terus dikembangkan, harus terus di review dan direvisi gitu ya. Sama halnya teman-teman belajar di sini. Jadi teman-teman secara teori gitu ya sudah tahu hal-hal apa saja sih yang membantu dalam pembelajaran ya, teknologi dan tren gitu ya, apa inovasi dan tren dalam teknologi pendidikan apa saja teman-teman sudah tahu. Ada learning management system yang kemarin sudah disampaikan oleh kelompok yang sebelumnya gitu ya. Sekarang trennya gitu ya, teman-teman juga sudah tahu hambatannya. Jadi teman-teman nggak usah takut ketika nanti teman-teman memiliki inovasi, kemudian inovasi itu di-create gitu ya, diciptakan oleh teman-teman menjadi sebuah kreativitas gitu ya, menjadi sebuah produk. Jangan takut kalau produk itu belum sempurna. Ya, saya dan Bu Eka di sini tidak meminta teman-teman memiliki program yang sempurna atau produk yang sempurna. Ketika teman-teman memiliki ide, kemudian ide itu dicetuskan dalam sebuah produk, itu sudah menjadi keunggulan kalian. Ya, jadi tolong sekali seperti informasi di awal bahwa jangan sampai ada yang sama. Kembangkan ide teman-teman. Ya, jangan ikut-ikutan. Jangan mengekor. Ya, tunjukkan bahwa teman-teman memiliki inovasi. Ya, inovasi sekarang masih sedikit. Kembangkan, terus kembangkan. Kalau sudah berkembang, yuk diviralkan.
jadi sebuah tren. Sama halnya media sosial, nanti ya setelah ini minggu depan kita akan membahas itu. Dulu ada yang kenal Facebook, nggak ada yang kenal. Setelah kenal Facebook, ya ternyata ada lagi media sosial yang lain. Ada yang kenal Instagram, dulu nggak ada yang kenal Instagram, gitu ya. Beberapa tahun belakangan banyak ya, menjadi terkenal. Instagram ditinggalkan, ternyata tidak juga. Ya, ada lagi yang baru lagi, TikTok. Ya, sekarang TikTok juga fiturnya gitu ya, layanannya banyak, macam-macam. Terus dikembangkan, gitu ya. Jadi teman-teman jangan takut ketika nanti teman-teman mempunyai produk ini akan menjadi cikal bakal. Ya, jangan takut, aduh ini salah, oh ini nggak bisa. Jangan, tapi bagaimana teman-teman berpikir bahwa ini menjadi cikal bakal, gitu ya. Ini menjadi tren untuk selanjutnya. Gitu ya. Itu informasi tambahan dari saya, ya penguatan bahwa teman-teman harus mulai gitu ya, mencari ide, informasi ya mengenai apa saja yang informasi apa saja mengenai teknologi pendidikan ya di kegiatan belajar mengajar. Ya, tidak hanya media saja, semuanya bisa. Ya, sistemnya, manajemennya. Tadi dicontohkan ya oleh teman-teman, contohnya adalah dalam hal arsip. Ya, ternyata dalam hal penyimpanan berkas saja sudah ada. Gitu ya. Dalam hal komunikasi kita sudah ada. Dalam hal virtual meeting ya, dalam hal pembelajaran kita punya Zoom misalnya. Gitu ya, cari informasi sebanyak-banyaknya, kemudian nanti teman-teman rangkum ya untuk membantu kegiatan belajar mengajar. Oke, silakan saya kembalikan lagi ke Bu Eka. Baik, terima kasih Bu Ovi atas penguatannya ya. Saya izin share sebentar ya Bu untuk menambahkan aja sambil Baik, silakan. saya. Oke, sudah terlihat teman-teman? Nah, sedikit tambahan ya, tadi sudah bagus sekali dijelaskan oleh kelompok 2 ya, terkait sudah terlihat kan ya? Sudah terlihat Bu Eka, sudah jelas. Udah, Bu. Ya, hari ini membahas terkait teknologi digital dalam administrasi pendidikan ya. Sebentar masih loading di saya. Oke, jadi teman-teman memang penerapan teknologi digital dalam manajemen baik di sekolah maupun universitas itu memberikan dampak juga ya yang signifikan dalam meningkatkan efisiensi, tapi sudah dicontohkan juga oleh Bu Opi ya, efisiensi, transparansi, serta kualitas pendidikan. Memang benar ya yang disampaikan Bu Opi terkait penerapan teknologi digital ini sendiri, bisa dibilang kalau misalkan ingin menerapkan di sekolah ataupun di instansi gitu ya, memang di awal-awal aja begitu ya Bu, biasanya biaya mahal, tapi bisa dibilang itu juga salah satu bentuk investasi gitu ya teman-teman, investasi jangka panjang. Nah, tadi sudah membahas ya terkait sistem manajemennya baik di sekolah ataupun universitas. Di sini ada contohnya sistem informasi akademik. Jadi merupakan sistem digital yang bisa digunakan untuk mengelola data akademik. Kalau di UNJ ini kita ada juga ya sistem informasi akademiknya seperti pendaftaran siswa ataupun pendaftaran mahasiswa, jadwal kuliah, dan juga data administrasi lainnya. Nah, teknologi ini mempermudah sekolah ataupun universitas dalam mengelola informasi secara terpusat dan akurat. Lalu teman-teman ada juga yang namanya LMS, kemarin sudah dibahas juga, di mana Learning Management System ini memadukan antara pembelajaran digital tradisional dengan media digital, dan juga alat interaktif meliputi pembelajaran online, dan juga forum diskusi kemarin minggu lalu Bu Opi sudah dibahas juga ya terkait LMS ini, di mana LMS ini juga sebagai salah satu bentuk sistem informasi tadi, memberikan kontribusi dari segi pemanfaatannya,
Selain itu, fleksibilitas dari LMS ini memungkinkan dosen ataupun guru dan juga mahasiswa bisa mengakses LMS ini kapan saja dan di mana saja. Oke, nah ini ada beberapa jenis-jenis LMS, ada Classroom, Moodle, dan lain-lain ya. Kemarin sudah dibahas juga. Nah, ini ada beberapa manfaat ya terkait dengan LMS karena berhubungan dengan sistem jembatan. Lalu ada beberapa komponen di digital tadi ya, antaranya administrasi dan keuangan. Di mana ketika sebuah instansi, sekolah ataupun universitas itu sudah menerapkan sistem informasi gitu ya dalam ataupun manajemen teknologi digitalnya itu salah satu peranannya ataupun komponennya yaitu administrasi dan keuangan. Di mana ketika sudah menerapkan hal itu, sistem keuangan itu bisa terintegrasi dengan baik dan juga teknologi digital ini bisa mempermudah pengelolaan keuangan dari pembayaran biaya sekolah, pelaporan anggaran juga gitu ya, bisa lebih transparansi. Dan juga selain itu, teknologi digital ini bisa menjadi manajemen inventaris untuk mengelola aset-aset gitu ya. Saya pernah kalau misalkan di sebuah instansi gitu, memang pentingnya ke manajemennya sebuah inventaris gitu ya. Lalu agar nantinya ketika sebuah instansi, ini contohnya universitas itu sudah menerapkan manajemen inventaris yang baik, ya supaya asetnya itu bisa terpantau dengan baik dan juga efisien gitu ya. Lalu ada komunikasi dan kolaborasi, eh, juga penerapan teknologi digital ini sebagai pembelajaran digital ataupun hybrid ya, seperti yang kita lakukan sekarang ini. Lalu manajemen sumber daya manusia, keamanan dan privasi data, dan juga manajemen perpustakaan digital. Lalu teman-teman ini terkait manfaat dari penerapan teknologi digital ya. Efisiensi sudah pasti, transparansi, fleksibilitas, dan juga untuk peningkatan kualitas pendidikan. Nah, dengan terus berkembangnya teknologi ini diharapkan manajemen di sekolah ataupun universitas juga akan semakin bertransformasi menuju proses yang lebih efisien, berbasis data gitu ya. Karena memang menurut saya dengan kemajuan teknologi ini diharapkan pengumpulan data itu bisa lebih eh, tersistematik gitu ya, bisa lebih tersusun dan juga lebih responsif terhadap kebutuhan pendidikan baik di masa kini ataupun masa mendatang. Nah, tadi membahas juga terkait sistem informasi manajemen pendidikan atau SIMP, di mana SIMP ini merupakan suatu sistem yang dirancang untuk mengelola berbagai aspek administrasi, akademik, dan operasional di lembaga pendidikan seperti sekolah ataupun universitas. Jadi tujuan utama yaitu untuk mengintegrasikan berbagai proses dan juga data yang ada dalam suatu platform, sehingga memudahkan pengelolaan informasi secara efisien, transparan, dan juga terstruktur. Nah, ini beberapa komponen utama dan juga fungsi dari SIMP ya. Pertama, manajemen akademik, manajemen administrasi dan keuangan, manajemen sumber daya, manajemen perpustakaan, e-learning, dan juga pembelajaran jarak jauh. Eh, Fungsinya juga sebagai pelaporan dan juga portal orang tua dan juga siswa ataupun mahasiswa. Nah, ini contoh SIMP yang biasanya umum digunakan ya, seperti di UNJ ini juga ada si akad gitu, ada SIMAK, Sistem Informasi Akademik, ini banyak digunakan dalam perguruan tinggi untuk mengelola kurikulum, nilai, dan administrasi mahasiswa. Kalau di kampus saya sebelumnya itu menggunakan SIMAK ini ya untuk kita memantau gitu terkait eh, sistem kredit apa pengambilan mata kuliah dan lain sebagainya. Ada Dapodik ya, data pokok pendidikan. Nah, sistem ini digunakan oleh pemerintah untuk mengelola data pendidikan di sekolah dasar dan menengah biasanya. Lalu ada SIAKAD, Sistem Informasi Akademik Terpadu, yang merupakan platform yang juga digunakan untuk mengelola kegiatan akademik dari penerimaan mahasiswa baru hingga lulus juga gitu. Lalu ini terkait pengelolaan data dan arsip berbasis digital. Nah, di era sekarang ini ya, pendekatan modern untuk menyimpan berbagai data gitu ya, baik arsip ataupun data untuk mengamankan data juga secara sebagai dokumen yang penting secara elektronik. Hal ini menggantikan metode konvensional ya. Mungkin sebelumnya kalau di zaman saya gitu ya, Bu Opi dan teman-teman,
pengelolaan data gitu ya masih benar-benar yang menggunakan apa ya berbasis konvensional sekali, masih tradisional gitu ya. Menggunakan misalkan ada data siswa baru gitu di sekolah yang benar-benar masih bentuk print out gitu, di print banyak, dikumpulin dalam map, kemudian ditaruh di outer-outer gitu ya, itu kan masih apa ya masih konvensional gitu ya. Nah, sekarang ini di era digital sudah banyak sekali platform-platform terkini yang bisa menyimpan berbagai arsip dan juga data. Nah, pengelolaan berbasis digital ini memberikan sejumlah manfaat seperti aksesibilitas yang lebih mudah, efisiensi waktu tentunya gitu ya, eh, dan juga keamanan yang lebih baik dan pengurangan risiko kehilangan data. Benar sekali ya teman-teman dengan kemajuan teknologi digital sekarang ini ya keamanannya jadi lebih baik gitu ya. Pengurangan risiko kehilangan data. Bayangkan kalau misalkan terjadi sebuah bencana gitu, misalkan di sekolah ataupun universitas tertentu, kalau misalkan penyimpanan data ataupun arsipnya masih konvensional gitu ya, terjadi kebakaran atau apa gitu, itu aduh sebuah PR sekali gitu ya. Mungkin data-data penting jadi apa? Jadi hilang gitu. Kalau misalkan sekarang ini kan kalau di platform ya kita tinggal memasukkan akses gitu, bisa siapa siapa saja bisa mengakses gitu ya, misalkan memang tahu passwordnya gitu ya. Selain itu juga apa mengurangi yang namanya fasilitas seperti penyimpanan gitu ya. Kalau misalkan konvensional ataupun tradisional kan tentunya membutuhkan ruang penyimpanan yang lebih besar ataupun lebih banyak gitu. Kalau secara digital ya cukup diakses melalui gadget ataupun laptop gitu ya, ataupun PC. Lalu manfaat pengelolaan data ataupun arsip ya berbasis digital yang pertama ya, efisiensi waktu dan biaya, fleksibilitas lebih baik, keamanan yang bisa ditingkatkan, pengurangan resiko kehilangan data, dan juga organisasi data yang lebih baik. Nah, teman-teman, pengelolaan data dan arsip berbasis digital ini menurut saya sangat pentingnya di era sekarang ini, baik di sektor pendidikan khususnya gitu ya. Dan pengimplementasinya juga ketika pengimplementasinya dilakukan dengan baik, itu dapat meningkatkan efisiensi, keamanan, dan juga transparansi dalam manajemen informasi, serta mendukung transformasi digital yang lebih luas dalam organisasi tersebut. Misalkan dicontohkan di tingkat pendidikan ya, baik di sekolah maupun universitas gitu. Nah, mungkin itu sedikit tambahan dari saya, Bu Opi, terkait teknologi digital dalam administrasi pendidikan. Tadi sudah sangat bagus juga disampaikan oleh kelompok 2. Diskusinya juga pertanyaan-pertanyaannya luar biasa sekali ya, menyangkut terkait tantangan dan juga solusi dalam penerapan teknologi digital. Ada juga eh, peranan teknologi digital dalam memonitoring dan emang evaluasi gitu ya dalam sistem pembelajaran itu seperti apa gitu. Mungkin itu saja dari saya, Bu Opi. Baik, terima kasih banyak Bu Eka. Luar biasa ya tambahannya ya. Oke, silakan. Ada yang ingin bertanya teman-teman sebelum kita akhiri? Sudah 9.36, 4 menit lagi. Ada Silakan yang mau kalau ada yang bertanya? Nggak ada ya? Nggak ada yang nanya? Oke. Dayat dan Kije, berapa banyak yang hadir hari ini? Semuanya hadir? Semuanya hadir, Bu. Hadir Semuanya semuanya ya? hadir, Bu. Oke, hadir. Berarti tidak ada yang tidak hadir ya. Yang off-cam ada yang Japri, ada yang Wapri. Kenapa mereka off-cam? Tadi Meu doang. Meu udah ini belum sih? ada Oh yang ke gitu. toilet juga tadi. Yang tadi Japri untuk toilet udah pada balik ke Bu. Oh, sudah ada banyak ya Japri ke toiletnya. Aduh, banyak ternyata. Oke, orang ada yang nanya, saya mau nanya progres untuk tugas kalian. Siapa yang sudah punya ide, sudah punya bayangan? Kelompok 1 sudah punya bayangan, punya ide? Mau buat apa? Kelompok 1? Belum ada ya. Kelompok 2? Kelompok 2? Belum, Bu.
Belum juga. Kelompok 3. Kelompok 3. Belum ada juga. Kelompok 4. Belum ada juga. Kelompok 5. Belum ada juga. Kelompok 6. Masih belum ada. Kelompok 7. Apalagi Bu, ya saya juga belum presentasi gitu ya. Kelompok 8, kelompok terakhir. 8 kan ya di kelas ini? Dayat? 10 Bu. Oh 10. Ya. Oh 10. 9, kelompok 9. Sudah. Kelompok 10. Oke ya, minggu depan teman-teman harus sudah punya ide. Minimal ketika saya dan Bu Eka tanya, punya satu kalimat menjawab iya, kemudian seperti apa. Ya Bu Eka ya, minggu Iya, Bu. depan harus sudah ada. Karena kan minggu depan sudah pertemuan ke-5 ya Bu Eka ya. Iya, Eh, benar, Bu. Iya, Bu. Kemarin minggu Ya. lalu juga sudah membahas terkait aplikasi dan platform gitu ya, Bu. Sudah saya berikan contoh-contoh dan beberapa tutorial gitu ya terkait apa beberapa aplikasi yang mungkin teman-teman bisa adopsi, bisa jadi ide gitu untuk membuat produk di perkuliahan ini gitu. Minggu depan Oh harusnya iya, sudah ada iya. sih, Bu. Iya ya. Minggu depan pertemuan ke-4 ya. Dayat diam aja. 4 atau 5 Dayat? Tadi 5 Bu, saya udah jawab barusan. Tadi Oh, jawab 5. Oh, berarti minggu depan 5, bukan 4 ya? Ya, 5 Bu. Wah, 5. Oke, ya. Pertemuan ke-5 minimal sudah punya bayangan. Minimal satu kalimat. Gitu ya. Sudah Bu, ini gitu ya. Supaya teman-teman punya banyak waktu untuk mewujudkan ide itu gitu ya. Jangan setelah UTS baru buat. Nggak kekejar. Ya, jangan sampai nanti seperti yang tadi saya sampaikan, BK yang mentang-mentang idenya apapun juga diterima gitu ya. Idenya tuh nanti, ini Bu, saya coba baru sampai sini Bu, kan nanti kata Ibu bisa dikembangkan kemudian, gitu ya. Ya, jangan jadi alasan ya BK ya. iya. Ya, jadi usahakan sebaik mungkin. Nah, kalau misalnya nanti sudah jadi produknya, kemudian sudah dicoba gitu ya. Kemudian nanti teman-teman bisa jadikan sebuah karya tulis inovatif, teman-teman bisa kirim ke apa namanya? Ke jurnal gitu ya atau ke Bisa eh, dihakikan juga, Bu. conference ya. Kalau dihakikan itu wajib nanti semuanya ya, teman-teman harus kumpulkan tugas ini di minggu keberapa kemarin yang saya sampaikan, 13 kalau nggak salah ya. 13. Ya, kumpulkan nanti kita review sampai nanti pada saat minggu terakhir teman-teman presentasi. Jadi sebelum mereka presentasi ya minggu 13, 14, 15 gitu ya. Atau biasanya kan kita presentasi 2 minggu tuh ya, minggu Iya. ke-15. Berarti minggu 13, 14 kita review gitu ya. Usahakan nanti presentasi untuk yang diskusi di pertemuan ke-12 sudah selesai. Ya, 13, 14 kita review gitu ya. Sehingga nanti teman-teman pada saat teman-teman sudah nanti presentasi ya minggu ke-15 itu teman-teman sudah siapkan untuk persiapan hakiknya. Ya, berkas-berkasnya semuanya sudah tahu kan ya, sebelumnya kan sudah pernah tuh coba disiapkan, nanti dikolektifkan, dikirimkan, dikasih ke Bu Eka, nah nanti bisa kita kirimkan ke LPPM. Gitu ya. Jadi kalau haki itu wajib. Nah, kalau misalnya tambahannya teman-teman bisa ke jurnal, bisa ke international conference ya, mendiseminasikan atau menginformasikan, mensosialisasikan produk yang teman-teman hasilkan itu sangat luar biasa ya. Jadi jangan hanya untuk menggugurkan kewajiban saja. Itu
Gitu ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kita cukupkan ya Bu Eka ya. Iya, boleh, Bu. Ada yang mau bertanya lagi? Ada yang mau tanya seputar apapun itu, aman ya? Bu, Oh, ada, Bu. Silakan Mbak Amanda. berarti untuk tugas akhirnya itu satu kelompok itu nggak boleh, beda-beda kelompok tuh nggak boleh sama ya, Bu? Iya, nggak boleh sama. Boleh misalnya sama, misalnya sama-sama arsip misalnya gitu, tapi kan pasti akan beda. Yang satu misalnya arsipnya apa, yang satu arsipnya apa gitu kan. Atau misalnya sama-sama media sosial, tapi kan media sosialnya bisa pasti berbeda. Gitu ya, kan ada 10 kelompok, banyak sekali teknologi digital di sekeliling kita, masa 10-10-nya sama. Ya BK ya. Iya, Gitu Berarti ya, untuk Amanda ya, jelas sayang ya. berarti untuk pengeluarannya misalkan aplikasinya sama tapi isinya beda itu nggak masalah ya, Bu? Aplikasinya sama seperti apa dulu, nanti kita lihat ya. Makanya harus dari sekarang gitu ya konsultasinya. Karena kan saya dan Bu Eka tidak bisa menerawang begitu saja. Ya misalnya aplikasinya sama, misalnya nih, sama-sama Canva misalnya. Gitu ya. Mungkin sama-sama Canva, kemudian buat PPT-nya untuk yang berbeda, tapi kan itu nanti kamu panduannya pasti akan sama. Ya, itu kan berarti bukan inovasi, karena sama-sama dua-duanya. Gitu ya, pasti salah satu kita akan take down, cari yang lain lagi. Gitu ya, itu kalau misalnya aplikasinya yang sama. Tapi kalau misalnya aplikasinya sama, tetapi penggunaan dari aplikasi itu berbeda, ya, yang satu misalnya menggunakan apa, yang satu menggunakan apa, itu bisa. Misalnya menggunakan Microsoft Excel, yang satu pakai makro, yang satu pakai pivot table, misalnya. Atau sama-sama pakai Microsoft Word, yang satu pakai mail merge, yang satu misalnya menggunakan informasi yang lainnya, apa namanya, rumus atau perintah lain yang ada di Microsoft Word. Kalau seperti itu aplikasinya sama, tetapi cara menggunakannya berbeda, itu bisa. Makanya saya dan Bu Eka harus ngecek dulu. Makanya dibuat dari sekarang. Ya, produk yang kita buat itu bukan SKS, bukan sekali pertemuan jadi. Itu ya, sayang ya, jelas ya Amanda ya. Iya, Bu. Oke, ada lagi yang lain? Selain Amanda sudah 9.45. Tidak ada ya. Kalau tidak ada, izin ya Bu Eka ya. Tadi Ya, saya yang buka, tadi saya yang nutup. Minggu depan silakan nanti Bu. Bu Eka yang buka, Bu Eka yang nutup. Baik, silakan Bu Opi. Baik. Ya. Baik, terima kasih banyak ya Bu Eka yang sangat luar biasa, teman-teman PAP A 2022 yang sangat luar biasa ya untuk hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Bu Eka, teman-teman tadi dalam diskusi dan juga penambahan dari saya menjadi informasi yang bermanfaat untuk ya kelanjutan teman-teman dalam menyelesaikan mata kuliah ini. Ya, kita ketemu lagi minggu depan ya. Kemudian jangan lupa ya informasi, kemudian tugas yang tadi disampaikan tolong dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Ya, karena apapun hasilnya itu adalah jerih payah tugas teman-teman dan tidak akan mungkin semuanya itu menjadi sesuatu yang luar biasa ketika kita hanya biasa-biasa saja. Oke, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Opi. Waalaikumsalam. Terima Terima kasih.